Assalamualaikum kawan, selamat siang menjelang sore. Nah ini aku OTW ladang. Ya, biasa nerbas lagi pakai Sitasco. Tadi itu dari pagi, enggak ding, dari tengah malam malah hujan. Sampai benar-benar berhenti itu jam 12-an tadi. Pokoknya menjelang zuhur itu. Memang. Nah, ini udah reda, udah agak panas juga. Nyicil-nyicil lah. Sambil ngelenahin tangan kan. Membiasakan dengan peralatan baru. Kita masih lanjuti yang kemarin. Oke. Gimana teman-teman? Ini masih dengan alat perang kita, pisau Tasco. Sudah diasah 4 sisi. Jadi kalau udah mulai tumpul yang 2 sisi, kita balik ganti yang 2 sisinya. Nah ini gagangnya kenapa hitam? Kemarin kan kayak putih metalik gitu. Ini aku sengaja lilit dengan selotip. Kita mulai masuk ladangnya. Ini yang kita terbas kemarin. Kita lanjutin yang belum. Terus kemarin kan ada kayak tedengnya itu ya, yang warna orange di atas ini, di atas pisau itu. Ini aku lepas, enggak aku pasang. Itu bikin nyangkut-nyangkut. Nah ini teman-teman keadaannya semaknya. Enggak terlalu tinggi. Yang ini pun yang depan ini ya adalah yang beberapa yang lebih tinggi dari aku. Oke, kita langsung. Oke kawan, seperti ini rumputnya. Semak, lebih tepatnya, bukan rumput. Kita gaskan langsung. Allah bisa karena terbiasa. Seperti itulah pepatahnya teman-teman. Kalau ada alat baru yang kita belum bisa pakai ya, kalau kita mau untuk mencoba memakainya sekali, 2 kali, 3 kali kaku, lama-lama ya terbiasa, seterusnya menjadi ya ahli gitu ya. Kalau Anduk ini masih pemula banget ini. Nah seperti inilah teman-teman keadaan keadaan ladang-ladang kelapa, kapling-kapling kelapa di daerah sini. Didominasinya gulmanya itu pakisan. Ya ada jenis-jenis rumput lain seperti sengganen, kalau orang sini menyebutnya sengganen. Terus apa sih, ilalang ya, biasa kalau ilalang tuh di tepi kanal tuh. Terus ada patah siku, ada bawangan ini yang agak susah dibasminya. Dicabut kalau akarnya masih nyentuh sedikit aja itu hidup lagi. Kalau pakisan ini ya empuk, sebenarnya rumputnya empuk, ditebas saja. Kalau pakai parang, biasa kan aku sebelum ini pakai parang atau pakai bangabing. Kalau belum terlalu besar banget rumputnya, ditebas aja udah bat-bat aja gitu, cepat. Cuman ya itu namanya pakis ya, cepat numbuhnya. Dapat 1 trip. Kalau di sini kan 1 trip itu 3 bulan teman. 3 bulan per 3 bulan. Nah, misalkan trip ini sebelum panen, trip ini kita terbas, trip depannya itu 3 bulan, next 3 bulan selanjutnya itu ya sudah lumayan tingginya. Standarnya setiap sebelum trip kita lakukan penerbasan biar tidak terlambat. Kalau terlambat, misalkan di kaplingan yang dia itu banyak kayu putihan, ada kapling yang banyak anakan kayu putihan itu dapat 6 bulan udah tinggi. Kalau tinggi sudah sulit untuk membasminya. Diterbas
pakai parang itu susah, bukan susah apa ya, kita harus mengajar dia di bawah pangkal akar, sedangkan itu sudah keras. Kalau tidak di pangkal akar dia akan bersemi. Biasanya orang-orang kalau putihan itu dicabut, tidak ya ketika nerbas untuk khusus putihan yang masih kecil-kecil dicabut. Kalau cuma sekedar pakisan begini nih ya terbas saja. Cuman kelebihannya mesin potong rumput ini dengan parang ya, selain tentu saja cepat, efisien, parang itu sulit untuk kita menebas sampai pangkal, sebutnya pangkal pakisnya, karena sepanjang-panjangnya parang mungkin hanya 1 meter atau ya kurang lebih 1 meter lah parang yang panjang. Itu kita dengan posisi biasa berjalan gitu melakukan nerbas, itu arah tebasannya tidak rata tanah, maksudnya dia ada sudut kemiringannya tuh, arah ya namanya kita ngayunkan parang kan dari posisi berdiri, pasti arah tebasannya itu gimana ya teman-teman, tidak bisa rata tanah lah, maksudnya pasti ada sisa-sisa batang bawahnya itu yang tidak tertebas. Kecuali kita mau untuk mungkruk itu nunduk, terus nebasnya itu rata tanah, searah dengan tanah. Gimana sih bahasanya ini? Ya seperti itulah intinya teman-teman. Kita tidak sulit untuk menerbas sampai pangkal gulmanya itu. Kalau ini pangkal nanas sih, kok nanas, pangkal pakis. Tapi kalau dengan ini teman-teman lihat aja, udah baling-baling pisaunya itu sudah rata tanah. Maka kalau kita mau untuk sampai pangkal banget mepet tanah, ya dengan mudah aja kita tinggal ngatur ketinggian pisaunya. Apalagi ketika tidak ada hambatan seperti kayak pelepah atau apa, hanya naik turunnya tanah, itu mudah banget pakai ini. Yang aku yang pemula aja ngerasa ini mantep, ini pakai beginian ini efektif, karena aku pengalaman pakai parang, pengalaman pakai obang-abing juga. Obang-abing ini yang semacam pisau, tapi pisaunya itu dikasih gagang panjang, pisaunya ditekuk seperti teman-teman, seperti kaki lah, gagangnya itu lutut sampai pahanya kita. Nah pisaunya itu ya telapak kakinya itu bentuknya seperti itulah kurang lebih. Jadi kita kalau nebas rumput itu diayun-ayun kanan kiri kanan kiri. Untuk rumput yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu tebal itu sangat enak. Cuman kalau untuk ukuran pakisan yang sudah setinggi ini dan tebal, belum lagi banyak hambatan seperti pelepah-pelepah itu, obang-abing aku enggak saranin pakai obang-abing. Karena kalau obang-abing itu teman-teman ngayun hampir setengah lingkaran dari teman-teman tangan. Misalkan teman-teman megang pakai tangan kanan, terus teman-teman arahkan horizontal ke kanan, terus teman-teman ayun ke kiri hampir horizontal, seperti itulah naik turun. Kalau di bawah langsung kehentak, misalkan tiba-tiba nabrak pelepah, teman-teman akan terhenti gerakannya, dan itu akan ngefek mungkin ke lengan, ke siku, ke malah aku biasanya sendi siku ini langsung gimana gitu,
adalah nyeri-nyeri sedikit. Kalau pakai mesin potong rumput ini enggak, kita nggak perlu ngayun wut gitu, enggak. Kalau Bang Aping untuk memotongnya itu kita butuh apa ya istilahnya, momentum dari ayunan itu sendiri. Kalau ini enggak, ini kan momentumnya dapat dari putaran pisau itu. Kita cuma ngarahkan pakai gagang ini mana yang perlu dipotong. Jadi sangat mantap ini desainnya. Nah, teman-teman bisa lihat, aku nggak perlu ngayun sampai segimananya. Memang untuk awal-awal ini aku ngerasa pegel-pegel ini bawahnya. Tapi yang namanya bawa alat baru, dulu pun ketika bawa pakai Bang Aping aku belum terlalu terbiasa lagi. Setelah beberapa hari ya sudah biasa. Naik turunnya tanah itu udah hafal. Seakan-akan panjangnya Bang Aping itu ya udah wale lah. Ya ini mah kalau udah wale ya enak aja lagi. Oh, ini aja aku yang kedua kali nih, kali kedua aku turun ladang pakai mesin potong rumput ini sudah cukup enak lah, sudah cukup ada istilahnya sebutnya keberanian untuk ngayun atau apa segala rupanya. Memang cukup berisik karena ini mesin 2 tak. Next aku coba pikirkan bagaimana meredam suaranya itu. Tapi itu tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu masalah itu. Dan kelebihannya lagi selain cepat, selain bisa sampai pangkal ini, ada knalpotnya. Knalpot ini teman-teman sangat sangat membantu istilahnya dari gangguan-gangguan nyamuk. Teman-teman tahu sendiri kalau di ladang seperti ini, kaplingan seperti ini, nyamuknya luar biasa banyak. Ini aku matikan sebentar aja, sudah dikerubut nyamuk teman-teman. Kalau orang-orang biasanya yang nerbas, yang panen, yang nyemprot racun rumput itu pakainya obat nyamuk yang ditaruh di semacam wadahnya ada lah, terus dilingkar di pinggang, taruh di arah belakang itu. Cuman ini udah nggak pakai lagi obat nyamuk. Loh, asapnya udah luar biasa kok. Pokoknya yang aku rasakan selama mesin ini nyala, aku operasi nggak ada nyamuk yang mendekat, kecuali ketika aku rehat. Aku matikan, udah lumayan ini banyak. Nah, ini aku sedang seperti kalau memang udah di bawah pohon kelapa itu pasti banyak kayak jatuhan bunga, jatuhan manggarnya itu, jatuhan pelepah itu pasti banyak di situ numpuk. Apalagi di ladang, kalau di kaplingan mending. Seperti inilah teman-teman keadaan di daerah sini, di ladang-ladang kelapa. Ya kegiatannya semacam inilah, nerbas. Kalau nggak diterbas, semakin telat susah sendiri nantinya. Borongan terbasan semakin mahal, kelapanya pun kurang bagus. Nanti kelapanya kurang bagus kalau terlalu dekat istilah lebat hutan. Apalagi kaplingan kalau yang sudah ditumbuhi anakan kayu putihan biasanya yang sering banyak, udah telat, udah ngayu semua, udah belukar, tumbuhin macam-macam rumput, mau ada yang ngelilit, apa segala rupa, kelapanya pasti cungkring ujung-ujungnya itu. Toh kita nggak bisa manen juga, susah. Makanya sebelum terlambat, kalau diupahkan pun, aku buka open upahan ini. Nantilah sampai aku mahir dulu.
Jadi memang harus dikontrol ini rumput-rumput di ladang, di kapling. Tentu dengan kita berhadapan dengan mesin ini harus mengutamakan keselamatan, teman-teman. Kita harus cek-cek semua dulu, terutama di bagian pisau jangan sampai kita pakai yang sudah retak, kita pakai. Selebihnya ya bismillah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap optimis.